Ngomong-ngomong di video baru kita ya? Baru Iya, pertama kali. ini video Kenalan pertama dulu kita. kali. Kenalan dulu, boleh. Gue Audi Himawan. Gua Gibor. Hari ini kita mau ngapain sih, Bor? Jadi kita hari ini tuh mau bahas tentang art di One Piece. Oke, banyak dong. Banyak dong. Kita nggak mungkin nih bahas semua. Kita hari ini akan bahas art terbaik dan terburuk versi kita berdua. Nah, tapi kita akan bahas dua versi terbaik menurut kita. Karena semua art itu buat gua itu sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Oke. Yang pertama boleh dari Bapak Audi Himawan. Ya, art terbaik buat gue tuh ya adalah di Wano. Di Wano. Wano Kuni itu buat gue salah satu art terbaik. Kenapa gue bilang begitu? Karena tahapannya, ada tahapannya. Jadi nggak langsung tiba-tiba lu datang ke Wano dan terjadi sesuatu di situ. Jadi dari sebelumnya dulu nih, dari Zou terjadi sesuatu dulu di Zou. Sehingga adanya jalan lah istilahnya untuk menuju ke Wano. Sebelum dari Zou sendiri ada lagi kan? Bang Hazard tuh. Betul. Nah, ibaratnya dari banyaknya arc itu semua nyambung ke Wano. Nah, di Wano sendiri ini benar-benar pertempuran habis-habisan sih, meskipun pada saat video ini dibuat ya, cara animasinya belum kelar. Dari Wano. Betul. Yang di Wano belum kelar. Wano belum kelar. Oke. Wano ini yang buat gue menarik adalah dia ini Luffy dan kawan-kawannya ya, terutama generasi-generasi buruk ini, dia harus ngelawan dua raksasa sekaligus, yaitu ada si Kaido dan juga si Big Mom. Tapi ini menurut lu yang terbaik nih? Menurut lu terbaik, tapi menurut gue sih ada yang lebih baik lagi sih daripada Wano. Di Wano itu ya, oke, bagus, animasi bagus, tapi di situ itu merupakan buat gue ya pembuktian Luffy untuk mengalahkan dua Yonko itu kan. Ya. Tapi untuk kita melihat sejatinya kru topi jerami itu kayak gimana, menurut gue di Wano tuh kurang berasa. Iya betul, kurang berasa. Gue setuju tentang si Bor ngomong kurang berasa ya. Karena mungkin udah pada jadi kali ya, di Wano tuh udah pada jadi. Dari skill semua udah pada jadi. Dan mereka tuh bone tuh udah berasa banget menurut gue. Jadi di situ kita bisa ngeliat banget di topi jerami. Nah, kalau dari lu sendiri, apa sih titik yang buat lu bisa sangat-sangat tertarik sama Wano? Selain dari pertempuran habis-habisan, misalnya ada apa sih sesuatu kayak X-factor-nya dari Wano menurut di luar dari arc lain? Di luar dari arc lain, kalau kita ngebahas tentang bagi-bagi job desk ya buat ngalahin si kepalanya, ngalahin asistennya, ngalahin anak buahnya, itu di setiap arc ada istilahnya. Luffy bakal ngelawan yang tertinggi, udah pasti dong di setiap arc tuh. Luffy ngelawan yang tertinggi nih, bawahnya Zoro ngelawan yang nggak setinggi Luffy tapi asistennya lah istilahnya. Ya, nah di bawahnya kayak biasanya. Iya, wakil kaptennya dilawan sama Zoro. Kemudian kayak Sanji, Nami dan lain sebagainya tuh kroco-kroconya tuh yang dilawan sama dia. Sama terjadi juga di Wano. Mungkin yang buat gue menarik selain jalan ceritanya yang pada akhirnya semua berujung di Wano adalah ini sih, kekompakan bahwa di Wano ini dia nggak cuma kerjasama sama tim kru topi jeraminya. Dia harus kerjasama sama Kid misalnya. Betul. Orang yang sama Law oke lah, kita udah lihat sama-sama D gitu kan. Ya, di Pang Hazard mereka udah pernah untuk kolaborasi bareng. Terus yang kedua di Dressrosa. Sekarang mereka disatuin lagi di Wano. Iya. Itu sih menarik sih buat gue. Ya, oke. Itu kalau dari Audi ya. Nah, sekarang gue mau bahas dari sisi gue. Tadi kan gue udah sempet singgung tuh, kayak bondnya mereka itu, bondnya topik kru jerami, kru topi jerami tuh terbangun menurut gue ya di Drum Island. Lu nonton Drum Island kan? Drum Island itu arc sebelum Alabasta. Nah, di situ itu mereka mau rekrut Chopper. Oke, rekrut Chopper. Stop dulu kita di situ. Oke. Kayaknya mendingan kipas kita matiin dulu nih, Bro. Bro ya guys ya. Oke. Sorry. Tadi ada gangguan. Biasalah, sat itu biasa. Namanya juga video pertama. Ya, jadi begitu, Pak. Oke, kita lanjut ya masalah Chopper. Jadi, kenapa sih mereka ini bisa rekrut Chopper? Pasti kalian semua udah pada nonton lah. Itu di situ Nami sakit demam, dan mereka belum pernah ada yang kena sakit demam.
Makanya di situ mereka untuk mencari dokter. Ketemu sama dokter Kureha. Ya. Nah, perjalanan menuju ke dokter Kureha itu, bro, itu yang gila banget. Lu lihat nggak si Luffy itu ngegendong Nami? Dia pakai tangan kosong ngedaki semacam tower ya, semacam menara batu gitu. Dan dia tangannya sampai luka, sampai dia kena, mungkin ya digambarkan seperti hipotermia. Karena memang salju semua ya. Salju. Iya. Salju, dan dia dengan tangan kosong, kakinya juga telapak kaki doang, dia manjat di batu-batu itu, di menara itu. Menurut gue ini penggambaran seorang kapten yang benar-benar kapten. Makanya jadinya dia bisa ngebangun bond dengan kru-krunya itu dengan sangat baik. Jadi ibaratnya tuh pemimpin tuh nggak cuma modal omong doang. Si Luffy itu emang beneran nunjukin aksinya kalau dia care sama kru-krunya. Jadi nggak asal dapetin kru. Iya betul. Dan di situ juga yang gue lihat, yang gue inget nih, entah itu benar di arc itu atau enggak, yang berkorban itu nggak cuma Luffy, bahkan sampai kayak Zoro, Sanji segala macam itu juga. Ya. Mereka tuh sampai tekuk lutut ibaratnya sama orang-orang desa itu, supaya apa? Supaya si Nami ini bisa masuk desa. Oh betul. Supaya si Nami ini bisa masuk desa dan si Nami ini dapat pengobatan yang layak. Karena mereka bajak laut kan, latar belakang bajak laut tidak diterima di suatu daerah baru biasanya kan. Jadi dari situ menurut gua ya, itu arc terbaik menurut gua itu. Gua beneran merinding pas lihat Luffy ngelakuin itu. Mukanya sampai merah, tangannya merah, berdarah segala macam, tapi dia tetap lanjutin untuk naik demi nyelamatin seorang Nami. Itu menurut gua gila banget. Kita lanjut ya, arc terbaik kedua setelah Wano menurut lu? Arc terbaik kedua setelah Wano itu antara Arlong Park atau perekrutan Zoro. Ada dua ini nih, dan gue memutuskan Arlong Park. Kenapa perekrutan Zoro? Nah, kenapa perekrutan Zoro? Ini menarik nih. Ini yang membuat gue teringat pada saat si Zoro ini ditahan sama Marineford, itu ada anak kecil perempuan, dia ngasih nasi dan nasinya itu udah jatuh diinjek. Gila, iya. Dan si Zoro masih mau. Ketika Luffy nyamperin, dibilang, tolong ambilin nasi yang udah jatuh itu, suruh suapin ke mulut gua. Gua ngelihat ini sebagai gambaran terima kasih dari si Zoro ke anak kecil ini yang udah mau ngasih dia makan. Meskipun semua orang tahu bahwa dia ini seorang penjahat ya, dia ini seorang pemburu bajak laut gitu kan. Ada gambaran bahwa anak-anak pun bisa melakukan terima kasih gitu, meski kepada seorang yang dianggap jahat sekalipun. Bahwa jahat atau enggaknya tergantung dari pandangan setiap orang sih menurut gua. Dan juga kalau arc terbaik jatuh ke Arlong Park. Kenapa gue bilang begitu? Di sini tuh ibaratnya bener-bener si Luffy ini, nah balik lagi nih, ngomongin soal Nami lagi. Tadi Nami sakit, kali ini Luffy bener-bener pengen ngebebasin Nami. Dari siapa? Dari si Arlong, dari jeratan tangannya si Arlong. Sehingga si Nami ini bisa masuk ke kapal Luffy tanpa ada halangan lagi dari si Arlong. Dan juga membuktikan bahwa si Luffy ini sanggup jadi kapten untuk kru topi jerami. Gue setuju banget, itu Arlong Park itu yang kedua berbekas buat gue sih setelah Drum Island. Untuk melihat sisi sosok kepahlawanannya dari Luffy, sisi kepemimpinan dari Luffy itu gue lihat dari situ tuh oke banget. Karena kalau kita bisa lihat itu emosional banget waktu Luffy ngancurin ruang kerjanya Nami. Kan Nami disuruh kerjain itu kan sama Arlong. Di ruang itu bener-bener kayak emosional banget karena Luffy bilang, oh jadi ini tempat yang ngekurung teman gua nih selama ini. Gua mau lepasin dia dari semua ini gitu loh. Gua nggak mau dia merasa terkurung lagi. Gua mau dia bebas, temen gua bebas. Itu gila banget sih. Semua keterbelengguan, hambatan-hambatan tuh dibabat semua sama Luffy ya. Betul. Itu dihabisin satu ruangan sama Luffy dan dia berani untuk melawan Arlong di situ. Sampai dirobohin juga itu kastil Takeshi-nya. Sampai roboh itu kastil Takeshi-nya. Dihancurin. Tapi lu tau nggak? ada yang gue suka lagi ya selain Luffy di Arlong Park. Sama. Gue tahu. Apa ya? Siapa nih? Coba lu dulu. Usopp. Lu tahu gak? Adegan yang pas dia ini berdarah-darah nih. Lawan bintang laut dia. Bintang laut. Dia berdarah-darah nih. Balik badan gini. Set. Udah mati. Oh udah mati kan. Pas balik lagi. Set. Oh udah mati jalan.
Set jalan lagi bawa palu. Balik lagi set udah mati. Pura-pura mati. Sebenarnya masih hidup tuh. Pakai sostomat biasa kan. Nah, ketika dia jalan lagi, dia bangun lagi dihajar langsung pakai palu. Itu salah satu jokes-jokes yang lumayan diinget juga tuh sama teman-teman tuh. Usop tuh gila. Sampai akhirnya tuh Luffy ngomong kan, gua tuh beda sama yang lain. Gua nggak punya kemampuan kayak yang lain gitu loh. Zoro bisa pedang, Sanji bisa masak, Nami bisa navigasi, Betul. Usop bisa bohong. Lu tau gak sih? Ini Pak berita anak SD nih di Amerika Serikat sama di Indonesia gue lupa. Anak SD datang ya istilahnya mafia lah, jangan mafia deh, apa istilahnya teroris lah ya, datang ke sekolah nembak-nembakin anak. Menurut gue sebenarnya ini nggak pantas untuk diketawain sih, Pak. Tapi gara-gara lihat Usop di Arlong Park, itu worth it, Pak. Itu boleh Anda coba. Itu sebuah trik ya. Iya. Dari Usop. Oke, kita lanjut. Oh, ini gue mau tambahin dikit. Di Arlong Park itu selain Luffy, yang gue kagumin adalah Zoro. Oke, kenapa tuh? Karena Zoro itu abis ditebas sama Mihawk. Iya. Zoro abis ditebas sama Mihawk, itu masih kebelek tuh. Baru bekas jahitan dia belum rapet. Dan itu masih diperban. Arlong itu pas buka perbannya itu masih berlumuran darah. Iya. Arlong tuh sampai kaget kayak, kok ada orang yang kayak gini gitu loh. Itu gila banget menurut gue Zoro. Zoro dari awal tuh emang karakter yang oke banget menurut gue. Karakter yang ibaratnya berani mati demi apa yang dia pengen lawan gitu ya. Misalnya dia punya goals apa tuh, berani ibaratnya ada pedang di depan dia tetap maju terus gitu ya orangnya ya. Betul. Menarik sih Zoro tuh. Oke, kita akan lanjut ke arc kedua terbaik menurut gue. Tadi kan Audi udah sebutin 2 arc terbaik menurut dia, Wano dan Arlong Park. Iya. Gue akan nambahin sedikit dari Drum Island, itu gue akan nambahin Alabasta. Oke, Alabasta. Alabasta ini adalah perekrutan dari Nico Robin. Cuma bukan di situ yang mau gue highlight, tapi yang gue highlight adalah gimana hubungan Luffy dengan orang lain itu bisa membuat dampak baik. Oke, hubungan Luffy dengan orang lain itu bukan kru dia doang. Bisa berdampak baik. Ya, jadi kalau di Drum Island kita bisa lihat hubungan dia sama kru dia. Dia sama Nami, terus dia sama yang lain-lain ya kan. Itu kan hubungan yang sangat baik. Tapi ini ternyata Luffy itu bisa berhubungan baik dengan orang lain. Contohnya Nico Robin. Dia itu bisa memancarkan semacam aura mungkin. Karena dia emang orangnya lugu kan, orangnya baik. Hingga akhirnya Nico Robin tuh mau nyelamatin dia dari kematian. Padahal Nico Robin punya tugas buat mata-matain dia kan? Betul, untuk ngabisin semua topi jerami. Iya. Nah, di sini menurut gue tuh menarik banget sih citra dari Luffy ini. Karena dia tuh harusnya udah mati, bro. Dia tuh harusnya udah mati. Iya. Dia kalah lawan Crocodile. Diselamatin sama Nico Robin. Oke. Iya. Terus dia lawan lagi dah tuh Crocodile. Dia akhirnya berjuang sampai dia menang. Cuma itu kan ada, kalau nggak salah ya, puing-puing jatuh. Jadi ibaratnya itu setelah perlawanan dia sama Crocodile itu membuat orang-orang yang di area pertempuran dia sama Crocodile itu bisa mati. Karena puing-puing itu rusak, jatuh. Puing-puing piramid-piramid itu ya? Iya, seingat gue ya. Nah, di situ Nico Robin itu tergeletak, Cak. Seingat gue ya, tergeletak, dan Luffy akhirnya menolong dia. Luffy itu balas budi ibaratnya. Iya. Menurut gue ini karakter yang pemimpin yang menarik sih. Jadi dia bisa membangun relasi dengan orang lain, gak cuma sama kru dia doang. Ini gokil sih bro Alabasta ini. Hingga akhirnya Nico Robin sendiri yang memutuskan untuk ikut topi jerami. Iya. Nggak direkrut, nggak pilih sama Luffy, tapi dia mengajukan diri untuk bersama-sama dengan topi jerami. Iya. Dan itu satu-satunya kru yang menawarkan diri untuk bergabung sama topi jerami. Dan pada saat itu reaksi dari kru lain tuh, seingat gue ada yang nolak juga ya gara-gara itu musuh atau
Semuanya nolak bro. Semua nolak ya? Semuanya nolak bro. Kayaknya ada yang nolak tuh gara-gara itu musuh kan? Yang nggak nolak siapa tau? Siapa? Sanji. Iya. Benar. Hanya Sanji yang tidak menolak. Iya. Tapi semuanya bisa dikalahkan dengan aura dari Mami Nico Robin. Oh gitu. Gitu. Oke. Kita akan lanjut nih. Kita udah bahas dari 4 art terbaik. 2 menurut Audi, 2 menurut gua. Sekarang kita akan bahas art terburuk. Waduh. Ini sebenarnya opini masing-masing sih ya. Opini masing-masing. Dan gue juga nggak tahu gitu kenapa gue milih ini. Ya jelas gue nonton kayak bosen lah gitu, pengen cepet-cepet kelar arc ini gitu. Nah, tapi gue mau ini dulu ya, disclaimer dulu. Menurut gue nggak ada arc di One Piece yang jelek. Ya. Cuma ini kita milih yang terburuk menurut kita dibanding yang lain. Karena kita harus milih dong. Iya. Di antara banyak arc itu pasti tentu kita bisa ratingin tuh mana yang paling bawah, mana yang paling atas. Betul. Terburuk menurut gue adalah Pang Hazard. Yang enggak filler ya guys ya. Yang nggak filler Pang Hazard. Bang Hazard. Uh-uh. Padahal menurut gue itu arc oke loh. Oke. Menurut gue tuh arc oke karena apa? Karena ada Law. Ya, itu ada Law tuh. Law di situ gila banget sih. Kayak dia nunjukin kekuatan OP nominya dia. OP nomi itu sangatlah OP bro. Sangatlah sih. OP itu. Iya sih. Buah iblis. Oke, kita dengarkan gimana. Yang pertama itu ini salju banget ya. Ada salju, terus ada Gunung Merapi dan lain sebagainya. Pas masuk ke Pang Hazardnya sendiri ini pun dia lawan naga-naga api atau apa ya? Creature buatan si Caesar Clown. Buatan dia, entah buatan Vegapunk atau buatan dia, gue lupa. Pokoknya dia buatan itulah, saintis-saintis itu. Buat saintis itu. Itu mulai masuk situ aja tuh udah nggak nyaman gitu. Gue kayak ngeliatnya nih apaan sih, ada panasnya, ada dinginnya, ada saljunya. Terus juga ketika masuk ke dalam laboratoriumnya si Caesar, kayak apa ya, kayak monoton aja. Mungkin karena ada satu hal yang gue suka dikit doang dari Pang Hazard. Itu pada saat ada bayi-bayi gede tuh. Bayi-bayi gede yang dijadiin bahan percobaan. Oke, itu menarik banget. Itu menarik. Udah di situ doang. Sisanya tuh buat gue kurang. Dan si para samurai dari negeri Wano pun di situ belum menunjukin bahwa mereka tuh hebat. Istilahnya jadi lu nimbrung di situ cuma jadi beban doang, dipotong-potong doang sama Silau kan. Dipotong-potong sama Silau. Terus si Momonosuke juga cuma ketakutan doang di situ kan. Tapi gue demen Kinemon. Kenapa tuh? Dia bisa nunjukin jurus dia. Gue nggak tahu kenapa kayak merasa keren aja gitu, pedang dia ada apinya. Jadi kayak keren aja sih menurut gue untuk sebuah animasi yang menampilkan orang berpedang, di pedangnya ada api tuh keren. Kayak contohnya Rengoku dari Demon Slayer. Oh iya. Di situ juga animasi keren banget. Gue demen. Iya, menarik. Udah sih secara kurang lebih itu, karena mungkin karena muncul banyak karakter baru dan jatuhnya dia jadi beban ya di situ. Yang dimana kalau gua nonton arti One Piece itu biasa kepengen ngelihat si Luffy dan kawan-kawannya ini ngehajar orang-orang di sekitar situ kan. Di situ tuh gua ngeliat kayak Luffy dan kawan-kawannya ini lebih ke arah ngebawa si Momonosuke dan kawan-kawan untuk berhasil cabut dari situ dan bekerja sama dengan Law untuk ibaratnya bukan menghancurkan Caesar clone-nya ya. Bukan menghancurkan si Caesar ya, tapi menghancurkan penelitiannya, lebih ke arah situ kan. Jadi ya, buat gue kayak kurang bakbuk gitu biasa kan. Benar sih, benar. Kurang di situ. Karena musuhnya juga cuma Caesar Clown. Iya. Biasanya arc besar kayak Alabasta atau Enies Lobby itu kan musuhnya banyak. Jadi setiap kru topi jerami itu bukan ngebunuh sih, kayak ngelawan one on one. Biasanya tuh gitu. Cuma di Pang Hazard cuma harus ngelawan Caesar Clown. Iya. Itu sih. Tapi emang itu sih menurut gue kurang cocok untuk dibilang terburuk karena pesannya yang dikasih dari art Pang Hazard ini benar-benar dalam. Yang waktu sih anak-anak kecil itu. Iya. Itu anak-anak kecil dijadiin eksperimen bro. Anak kecil dijadiin eksperimen, itu doang yang gua suka, dikit dong. Udah sisanya kayak bosen aja gitu, kayak jarang gitu berantemnya. Istilahnya ngomongin saintis, ngomongin penciptaan creature-nya si Caesar.
Udah. Jadi kalau kita lihat nih guys ya, si Audi ini melihat dari sisi eksternal ya, Heeh. dari sisi penceritaannya. Sementara kalau gua bisa melihat suatu art itu dari sisi internalnya, gitu. Dari sisi pesannya, menurut gua. Iya. Ya dong. Sekarang kita akan masuk ke art terburuk versi gua. Oke. Itu di art Jaya. Kalau si Audi bilang nggak ada bakbuk-bakbuknya, gue lebih setuju Jaya bro. Jaya kenapa tuh? Karena di Jaya itu beneran nggak ada berantem sama sekali. Jaya itu tembusan ke ini Skype bukan sih? ya? Tembusan ke Skype kan? Iya. Jadi di Jaya itu Luffy dan kawan-kawan masih bingung gimana caranya untuk sampai ke Pulau Langit, Skypia. Di situ barulah nyari tahu tuh di Pulau Jaya itu. Dia ketemu juga sama cicit atau keturunannya lah, intinya keturunan dari Norland. Ya. Yang rumahnya dari depan gede, dari depannya gede, dalamnya kecil ya. Kayak gitu. Ya kardus doang. Iya. Tuh, Bukan itu kardus, fakta, ya. bukan kardus. Sebeng. Sebeng. Iya. Iya, Iya, iya. anak film ya. Sebeng. Jadi di situ menurut gue kayak apa ya? Nggak ada thrillnya tuh nggak ada. Thrillnya tuh nggak ada. Karena di situ juga dia tuh pengenalan pertama Blackbeard. Pengenalan pertama Blackbeard. Di situ Blackbeard itu masih ecek-ecek. Krunya masih dikit banget ecek-ecek. Dokyu, terus si siapa kudanya, Jesus Burgess, sama Van Augur ya. Iya, Van Augur. Ya jadi gitu doang lah, kayak apa sih gitu loh. Walaupun cukup berkesan ya pengenalan Blackbeard ini ya, karena dia yang ngasih tahu ke Luffy kalau mimpi itu emang harus dikejar dan Pulau Langit itu ada. Iya. Di situ kontradiktifnya. Di situ juga yang bikin gue sebenarnya agak gregetan sama Jaya, Bellamy. Tahu Bellamy? Tahu Bellamy. Bellamy itu banyak ngomong doang, sampai Luffy sama Zoro kayak udahlah nggak usah dilawan gitu. Ini orang nggak punya ambisi, ini orang nggak punya mimpi. Iya. Jadi kayak biarin aja lah, ngapain kita lawan gitu. Sampai si Luffy tuh dibuat babak belur padahal sama Bellamy. Iya. Tapi kayak dia milih nggak ngelawan karena kayak ini orang nggak pantas untuk dilawan gitu loh. Ini gila sih. Cuma si Bellamy itu masih kekeh. Akhirnya apa? Dipukul sekali jatuh aja. Itu salah satu hal yang gue suka. Sekali pukul jatuh. Cuma di situ yang bikin gue gregetan, kayak nggak ada apa-apanya bro, Iya. nggak ada thrillnya. Dan ini gue lihat dari segi eksternal ya. Karena dari segi internal pun kalau gue lihat itu nggak ada sesuatu yang pesan yang mendalam untuk didapatkan ya. Tapi kalau kalian yang nonton ini tahu kira-kira apa sih pesan internalnya yang oke nih, yang bisa untuk diambil buat kita, boleh share di komen. Oke, jadi gimana? Apa tuh? Secara keseluruhan arc ini udah oke nggak menurut lu dari perdebatan kita nih? Gue ngerasa Jaya tuh masih oke sih dibanding Pang Hazard ya. Pang Hazard tuh benar-benar di situ-situ doang. Tapi Bang Hazard masih pukul-pukulannya. Pukul-pukulannya tapi nggak sampai. Gue lebih suka Jaya sih, mungkin karena konsepnya dia tuh lebih ke arah nature kali ya. Kalau Pang Hazard tuh benar-benar gue liat holding itu putih semua pak, salju gitu. Tapi lu tahu kan kayak Pang Hazard itu jadi kayak gitu karena pertarungan dari Aokiji sama Akainu. Pertarungan Aokiji sama Akainu, ya. Nah, dari situ kan menurut gue itu aja latar belakangnya menarik. Tapi buat lu enggak? Mungkin ketika kita lihat pertarungannya menarik. Ketika lihat hasilnya nggak menarik. Betul. Karena nggak ada apa-apa lagi yang tersisa di situ gitu kan. Gue nggak bilang Akainu jelek, gue nggak bilang Aokiji jelek. Dua-duanya mah hebat, luar biasa gitu, bisa bikin Pang Hazard kayak gitu. Cuman pada akhirnya apa yang bisa gue lihat di Pang Hazard
nggak lebih dari cuma penelitian si Caesar doang. Atau gue udah lupa mereka ada beberapa fight misalnya sampai serius banget di Panghazard, cuma setahu gue nggak ada deh, cuma fokus di penelitiannya si Caesar doang. Iya. Dan ketika kita melihat sisi internal dari sebuah cerita misalnya, makna-makna tertentu yang ingin disampaikan pada setiap arc, sebenarnya di setiap arc itu ada, bro. Ada. Dan apa ya, ibaratnya kayak Luffy kemana juga ada hal menarik. Iya. Akan selalu ada hal menarik. Masalahnya hal menariknya ini dikemas dengan menarik juga atau enggak nih. Oke. Nah, jadi menurut lu Panghazard kurang menarik pembungkusannya. Ketika tentunya anime-anime fighting kayak One Piece, Naruto misalnya atau Bleach, penonton akan yang ditunggu bukan dramanya. Biasa tuh yang ditunggu adalah fightingnya. Ketika gue ngeliat Panghazard, yang gue rasa ya kayaknya fightingnya kurang nih. Atau misalnya Panghazard kayak agak kurang nih. Mungkin menurut gue doang ya, mungkin enggak. Tapi kalau soal Jaya nih, kan Jaya juga sama. Fightingnya nggak ada, detailnya tuh nggak ada, lebih nggak ada daripada Panghazard. Pesan internalnya juga nggak ada. Itu gimana menurut lu? Nah, tapi di Jaya tuh yang gue suka pas ngegebuk Bellamy itu satu. Kan ada dipanas-panasin dulu nih sama Bellamy. Betul. Dipanas-panasin. Nah, itu yang gue suka justru. Itu yang gue suka justru, dipanas-panasin dulu. Sama ibaratnya transisi nih, momen dari Jaya ke Skype. Itu gue suka tuh. Jaya itu kan ada sebuah konsep juga yang mengatakan bahwa Jaya itu sebenarnya kayak Kalimantan kan. Oh gitu? Iya, Jaya itu kan kayak Kalimantan katanya. Jaya itu, lu tau gak sih ada sebuah burung di Jaya? Gue lupa burung jenis burung apa. Kayak burung kakak, bukan burung kakatua, burung apa? Bukan. Tapi ya ada. Nanti kita akan kasih lihat di sini. Kita kasih lihat burung, paruhnya panjang ya, bukan sih? Iya. Iya. Itu salah satu burung endemik yang ada di Indonesia. Dan itu Jaya, itu namanya aja Jaya. Itu sebenarnya ya kita tahu sendiri kan kalau One Piece itu suka nyomot-nyomot beberapa nama dari daerah-daerah yang udah ada kan. Nah, Jaya ini gue lupa konsep teori dari mana, cuman ini merupakan gambaran dari Kalimantan sebenarnya. Jadi banyak hutan-hutan tropis segala macam. Burungnya pun burung Kalimantan itu. Berarti dari sisi itu ya yang lu lihat. Iya, itu menarik buat gue. Jaya itu menarik. Dari segi penggambaran settingnya guys. Budayanya, okay. settingnya itu menarik. Dan cerita Nolan itu menurut gue oke banget. Cerita Nolan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi segitu dulu pembahasan arc kita karena itu udah banyak ya. Ini udah banyak banget nih. Itu pembahasan. Gua nggak tahu lu nge-skip video ini udah berapa kali. Ini udah panjang banget nih. Jadi bagi yang kayak mau sharing juga boleh tambahin untuk di komen. Apa sih arc terbaik lu di One Piece dan apa sih arc terburuk? Ya, apa arc terbaik dan apa arc terburuk bakal kita pin di situ. Kalau nggak bisa kita pin ya minimal kita like lah. Ya. Kayak gitu. Segitu dulu guys untuk video pertama Anime Kani. Gua Audi Mawan, gua Valerian Gibor dan Azaz.